Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati para narasumber yang sudah berada di hadapan kita. Ada Prof. As'ad Isma, kemudian ada Dr. Arfai, dan dari Ketua KPU mungkin nanti akan hadir, dan para peserta juga yang kita hormati ada Pak Wadir di sini, kemudian ada juga Pak Bagus dan beserta kawan-kawan dari Polda, juga beserta kawan-kawan dari Forum Masyarakat yang Cinta Damai, dan yang saya hormati para sesepuh, ini para senior semua. Ya, ada Pak Nasrul, kemudian ada Mbak, dan banyak di sini tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mohon izin, kata orang Jambi, kecil benamu gedang bergelar, kecil tidak kami sebut gedang, tidak kami sebut namanya, gedang tidak kami sebut gelarnya. Dan juga Pak Desi dan kawan-kawan, kemudian perwakilan dari partai, semua kami hormati. Yang pejabat dengan kuasonya, kata orang Jambi gitu ya. Kemudian jadi pandai dengan ilmunya, yang tua-tua dengan pusakonya, yang begitu kata orang yang semua saya hormati. Baik, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, ya walaupun agak telat sedikit, kita diberi kesempatan untuk hadir di sini. Insyaallah kita silaturahim. Dalam kesempatan ini mudah-mudahan pertemuan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Yang beragama Islam, mari kita bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, izinkan saya mengantar diskusi ini sekaligus nanti menjadi moderator. Cuma yang saya rasa juga tidak perlu saya perkenalkan karena beliau juga bukan orang baru untuk di Jambi, seorang profesor yang luar biasa, akademisi, juga aktivis, pengamat politik, dan juga pernah beberapa kali bermain di dalam politik. Beliau adalah tokoh di Jambi. Kita tepuk tangan dulu ya buat beliau yang meriah ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mama yang kami hormati, ada Datuk Nasrul Yasir, ada Mbah Sigit Ekoyono, kemudian dari Bidin Telkom. Jadi ini Bahrain. Kita berharap caleg ini punya integritas. Kalau kita menggunakan patokan UNDP, pendapatan masyarakat itu minimal itu antara 20 sampai 30 juta satu bulan. Pendapatan per kapita nih kan, kalau kita menggunakan pendekatan UNDP. Ya bagaimana lah nak jadi caleg pendapatan cuma 1,5 juta. Nah ini kita bicara jujur tentang diri kita lah ya. Jadi caleg pendapatan 2 juta, biaya finansial, biaya pencalegan ini luar biasa, mulai dari biaya buat baliho, biaya nyawer, kondangan ada nyawer, kalau ada nyawer kata cari buntu. Artinya minimal kita untuk caleg, jadi caleg kabupaten itu butuh dana. Kalau ini berdasarkan kita itu minimal antara 600 sampai 1 M. Kalau mau jadi caleg provinsi ya 1 M sampai 1 sampai 2 M. Saya ketemu caleg provinsi pengalaman 2019 itu dia menghabiskan 5 miliar. Saya bilang ini tidak efisien. Kenapa? Ya karena dia belum punya pengalaman. Ketemu saya tengok timnya kok, kalau saya bilang timnya kok ulah sawo ulah bohong kalau. Timnya ternyata rata-rata aktivis. Buat judul banyak, nyo kan tidak paham situasi yang caleg. Itulah dinamika kehidupan kita. Kalau selagi pendapatan pembiayaan besar, pendapatan kita belum memenuhi standar. Jadi demokrasi itu sehat bila pendapatan dari 20 sampai 30 juta.
Bapak Ibu sekalian, kita bicara realitas. Kita ini tidak mungkin oligarki itu hanya menjadi tema pembicaraan kita. Kenapa? Karena yang mengatakan kalau gitu karena belum dapat. Nah, jadi kades itu butuh donatur. Nah, jadi politisi butuh donatur. Nah, itu saya bilang itu akibat karena pendapatan kita masih di bawah. Maka kita meributkan orang lain menjadi donatur. Kalau pendapatan kita sudah tinggi semua, apa yang dibilang Bahrain, kesadaran sudah tinggi, tingkat edukasi politik sudah tinggi, masyarakat sudah matang, orang tidak pikir lagi. Maka kita baca misalnya ada di berita-berita orang-orang di Eropa, orang nolak money politik, karena ini sudah kayu. Jadi logika kalau pendapatan sudah tinggi, kesadaran masyarakat sudah tinggi, integritas itu pasti terbangun, etika itu pasti terbangun. Kalau buntu masuk politik, perokok pula, tidak pening pala atau ganti rokok habis, kopi tidak bisa. Nah, itulah realitas dan dinamika kita. Jadi kalau saya ini data empiris, saya tidak menggunakan pendekatan teoritis. Kita berangkat dari data empiris di lapangan. Itulah faktanya. Maka dari Dintelkam, yakinlah Jambi ini akan selalu damai. Akan selalu orang pada ujungnya berpikir di ujung kita bilang, apa kita bilang ibunda? Yang jadi orang itu juga itu dapat apa? Pasti rasionalitas itu muncul. Tapi penting kegiatan ini dibuat lebih sering. Tidak hanya sudah pemetaan, ajak dialog, kalau bisa tempatnya pindah-pindah. Kalau Polres rajin, Polda rajin, seluruh Polres rajin membuat panggung-panggung, tempat orang berdialog, tempat orang menyampaikan keluh kesah. Manusia itu kan penting keluh kesahnya tersampaikan. Kalau keluh kesah tidak ibarat got buntu, itu terjadi pembusukan. Jadi acara ini menjadi kanalisasi dari keluh kesah masyarakat. Kalau rajin dibuat, kebuntuan itu hilang, keluh kesah hilang, insya Allah damai. Insya Allah kalau saya yakin tidak ada lagi pembelahan dua kelompok masyarakat Indonesia, kampret dengan cebong. Karena gini dia susah bedanya, kampret bergabung juga dengan cebong. Jadi beda, kalau dulu memang keterbahan. Jadi dalam konteks ini fanatik Jokowi, fanatik Prabowo sekarang udah gabung, ya kan? Udah ada lagi cebong dan kampret. Tapi kalau kanan, yang kanan di Prabowo, yang anti Jokowi, kemudian kiri Jokowi yang anti Prabowo, itu eksodus. Yang untung itu Ihsanuddin, amin. Tapi persentasenya tidak tinggi kalau kita baca data survei kan. Ihsanuddin ini juga perasaanku dulu anti Anies juga, kini jadi tim sus Anies. Jadi itu yang penting kita bangunlah politik agraria berbeda tapi kita tetap ngopi bersama. Ketemu gitu tidak masalah, biasa-biasa. Ihsanuddin ketemu Nomara biasa-biasa, ketemu bersama, tidak ada pertengkaran. Biasa saya. Sekarang nggak teguran lagi, Bang. Kayak Nopi dengan Basikin, walaupun ada tengkar biasa-biasa ya. Akhirnya kira boleh tulan. Akhirnya duduknya dekat. Seharusnya duduk dekatan.
Basikin dengan Ilman biasalah bertengkar, kita jadi kena tipu lah Basikin dengan jenderal bertengkar. Ada tuh nyebutnya berdua, tetap dua dia. Nah, itulah realitas kehidupan kita hadapi dengan penuh gembira ria. Insya Allah kalau kita penuh dengan gembira ria, kita tidak stres. Kemudian kita enjoy menatap dunia. Banyak, jadi orang tidak akan pernah ekstrim kalau referensinya banyak. Orang akan ekstrim kalau referensinya dikit. Maka banyak baca buku. Kalau kini banyak buka TikTok. Jangan TikTok kelompok awak, bangun TikTok kelompok lain tengok juga, supaya ada ruang toleransi di dalamnya, supaya ada ruang kita tidak menjadi tegang. Tapi kalau kita cuma satu referensi, itulah membuat orang menjadi fanatik, radikal dan ekstrim. Tapi kalau kita banyak baca buku, banyak referensi, insya Allah orang itu akan lebih toleran. Itu sudah menjadi teori. Kenapa kelompok-kelompok kanan terlalu radikal? Karena kitab yang dibaca cuma itulah, maka gampang mengkafirkan orang lain. Tapi kalau banyak buku dibaca, enggaklah. Nah, yang fanatik-fanatik itu kan itu, Datuk. Fanatik ekstrim. Coba kita ajak diskusi. Yang dibacanya cuma itulah. Oleh itu saya sarankan Bapak-Ibu sekalian, mari kita harus banyak referensi. Kalau mungkin tak kenal tua-tua galau, tak mungkin lagi baca buku, ya banyak-banyak buka TikTok, banyak-banyak buka IG, banyak-banyak buka YouTube. Hasil survei dialog-dialog di berbagai podcast, insya Allah akan menambah wawasan kita, dan insya Allah kita tidak menjadi orang yang ekstrim, dan insya Allah kita tidak menjadi radikal. Kalau sudah toleran semua, saya yakin damai. Tapi kalau ekstrim semua, itu terjadi betul. Ini kita harus optimis, membangun optimisme. Kita menjelang 2035, Indonesia ini mendapat bonus demografi. Indonesia ini akan tumbuh. Maka untuk itu kita pilihlah orang-orang yang kita anggap orang yang punya visi bagaimana menjadi masuk ke dalam Indonesia, masuk menjadi kategori negara maju. Tugas saya ini kan ketua FKPT. Ya Nabi, jangan jauh dekat apa nih Basikin. FKPT di Nebaren juga sama tugasnya membangun harmoni di tengah masyarakat, ya. Menghindari radikalisme, menghindari intoleransi. Jadi toleransi itu walaupun kita beda partai, tapi kita di luar tetap makan bersama, ngopi bersama. Jangan beda partai, tidak mau lagi duduk bersama, ngopi bersama. Nah, itulah yang menimbulkan ketegangan. Saya pikir itu, mohon maaf, saya ngajak kita ni bergurau-gurau, beta galak-galak, kita ketawa pemandangan. Insya Allah lah aman lah Jambi ini. Yang penting selesai ini ada di tangan. Itu lebih kurang mohon maaf. Allahumma biq ila komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan ya yang meriah. Terima kasih Prof yang luar biasa. Banyak hal tadi yang kita dapat, tapi paling enggak saya mau highlight satu hal di ujung tadi, yaitu apa yang beliau sebut dengan rasionalitas sosial. Ini sangat menarik. Kalau secara teori rasionalitas sosial itu bunyinya begini: mengacu pada kemampuan individu atau kelompok dan dalam menganalisis, memahami dan bertindak secara logis. Nah, ini tadi pertimbangan logis yang beliau sampaikan tadi. Ya, ujung-ujungnya seperti yang disampaikan tadi, bagaimana kita berkolaborasi walaupun berbeda dalam banyak hal. Sekali lagi terima kasih Prof. Selamat jalan, dan kita berharap tadi bisa diskusi sampai